Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 206-210. Dev meraih tangan Yuki, dan gelombang kehangatan mengalir langsung ke tubuh Yuki di sepanjang tangan. Dev, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Ada terlalu banyak orang di sini. Yuki menundukkan kepalanya. Suaranya seperti nyamuk. Dan Anda tidak dapat mendengarnya jika Anda tidak mendengarkan dengan seksama. Apa katamu? Dev bertanya. Aku bilang jangan di sini. Ada terlalu banyak orang. Ayo, pergi ke dalam hutan. Kepala Yuki diturunkan dan suaranya bahkan lebih rendah. Apa yang akan kamu lakukan di hutan? Dev melepaskan Yuki. Ayo, cepat. Kamu tidak akan bisa mengejar ketinggalan. Yuki tercengang, menatap Dev, dan mendapati bahwa Dev sedang menatapnya dengan seringai. Aku akan memukulmu sampai mati. Yuki melotot dan mengejar Dev. Setelah berlari 2 langkah, Yuki tiba-tiba menemukan bahwa tubuhnya tampaknya tidak terlalu lelah, dan kakinya tidak sakit lagi, seperti saat dia baru saja mendaki gunung. Apa yang kamu lakukan? Cepat! Dev melihat Yuki tertegun. Jadi dia berteriak. Oh! Yuki mengejar Dev. Segera, mereka berdua menyusul Elias Gu dan yang lainnya. Melihat Dev dan Yuki mengejar begitu cepat, mereka sedikit aneh. Yuki, bukankah tadi kamu terlalu lelah untuk berjalan? Juan Su tidak melihat rasa lelah Yuki saat melihat keadaan Yuki. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Lagi pula, saya tidak lelah untuk saat ini. Saya merasa sangat santai. Yuki juga berkata dengan wajah bingung. Begitu Yuki selesai berbicara, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Dev. Mereka bisa menebak bahwa itu pasti karena Dev. Ayo cepat pergi. Sebentar lagi akan gelap. Setelah Dev selesai berbicara, dia mempercepat langkahnya. Sekitar 1 jam kemudian, beberapa orang akhirnya mencapai puncak gunung. Pada saat ini, puncak gunung itu penuh dengan orang. Karena ada begitu banyak orang, kuil Tao ditutup, dan semua orang menunggu di luar kuil Tao. Dev dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk sampai ke depan. Dan 2 penjaga laki-laki Tao menjaga pintu kuil Tao dan mencegah orang masuk. Jangan berkerumun. Kuil Tao hari ini tidak diizinkan masuk. Seorang penjaga Tao menghentikan Dev dan mereka berkata, Tuan kecil, aku adalah teman gurumu. Tolong, laporkan bahwa Elias Gu dari Hong Cheng ada di sini. Elias Gu mengikuti penjaga dengan senyum di wajahnya. Tuan kami mengatakan bahwa tidak ada yang bisa masuk. Paman guru kami sedang merawat adik perempuan kami. Jadi tolong, jangan ganggu. Penjaga itu melambaikan tangannya dan terlihat sombong. Elias Gu tampaknya juga tidak marah. Dia mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya dan diam-diam memasukkannya ke tangan penjaga. Tuan kecil, saya membawa seseorang untuk melihat adik perempuan Anda. Tuan, gurumu sudah tahu. Anda hanya perlu untuk melaporkan pesan kepadanya. Penjaga melihat uang di tangannya. Wajahnya langsung tersenyum. Dia memasukkan uang itu ke dalam sakunya dan berkata, ternyata itu teman Tuan Guru. Kalian tunggu di sini dulu.
Saya akan melaporkannya terlebih dahulu. Bocah penjaga kecil berlari ke kuil Tao. Elias Gu tersenyum tak berdaya. Ada pepatah bahwa Raja Neraka mudah diprovokasi dan iblis kecil sulit dihadapi. Dan sekarang seperti ini, kuil Tao semacam ini, bahkan jika dipraktikkan selama 100 tahun, itu tidak akan dapat menumbuhkan manfaat untuk menyembuhkan putrinya. Dev tersenyum dingin. Beberapa wajah orang tidak berdaya. Tidak mungkin. Masyarakat saat ini seperti ini telah menjadi sangat utilitarian. Apakah itu kuil Tao atau kuil manapun yang mana untuk menghasilkan uang? Itu bukan kuil Tao. Itu adalah objek wisata. Segera, penjaga berlari keluar dan dengan hormat berkata kepada Elias Gu, Tuan kami mengizinkan Anda masuk. Elias Gu mengangguk dan memimpin Dev dan yang lainnya ke kuil Tao. Kuil Tao dipenuhi dengan asap dan ada banyak dupa. Dupa ini dibeli oleh wisatawan dan kemudian dinyalakan dan ditancapkan untuk berdoa memohon keberuntungan. Gu Tua, jika Anda tersesat, maafkan dosa-dosa Anda dan maafkan dosa-dosa saya. Baru saja berjalan ke kuil Tao. Seorang Tao tua mengenakan jubah Tao dan janggut menyambutnya. Orang ini adalah Tao sejati. Benar, Taois terlalu sopan. Elias Gu menangkupkan tangannya dan kemudian menunjuk Dev ini Tuan Chen. Orang yang membutuhkan kuas roh dan Cinabar. Saya membawanya ke sini khusus untuk bertemu Taois sejati. Master sejati Taois melirik Dev. Alisnya jelas sedikit berkerut, tetapi dia dengan cepat menyebarkannya dan berkata dengan sedikit senyum, tidak usah terburu-buru. Tidak perlu terburu-buru. Ayo pergi ke dalam untuk minum teh. Kakak seniorku sedang mengawasi gadis kecil di dalam. Guru Tao tidak salah dan mengundang Elias Gu dan yang lainnya ke kuil Tao. Tetapi begitu dia berjalan ke pintu masuk aula utama, Dev merasakan hawa dingin datang. Dalam cuaca panas ini, hawa dingin ini benar-benar membuat Dev berperang dingin. Tuan Chen, ada apa? Elias Gu melihat bahwa wajah Dev sedikit salah. Jadi, dia bertanya dengan keras. Oh, tidak ada. Dev tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Guru sejati Taois memandang Dev dan tersenyum menghina. Apakah Anda merasa bahwa Anda memasuki aula dan tiba-tiba menjadi lebih dingin? Itu karena ada sumur kuno di belakang kuil Tao kami. Dan airnya menusuk. Sepanjang tahun, dikelilingi oleh kuil Tao. Seluruh kuil Tao menjadi sejuk dan menyenangkan. Dev hanya tersenyum diam, dan tidak mengatakan apa-apa. Kerumunan mengikuti guru sejati Taois melalui aula ke halaman kecil di belakang. Dan setelah membuka salah satu kamar, Dev tiba-tiba merasakan dinginnya jauh lebih kuat daripada dinginnya barusan. Tetapi melihat Elias Gu dan yang lainnya, mereka sepertinya tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Pada saat ini, di dalam kamar, seorang gadis dengan fitur wajah halus sedang berbaring di tempat tidur, dibungkus dengan cangkir tebal. Wajahnya pucat dan putihnya seperti cuaca dingin, dan ada lapisan es di tubuhnya. Di depan tempat tidur gadis itu, seorang lelaki tua dengan giok ruyi di tangannya akan menganggukkan giok ruyi di dahi gadis itu dari waktu ke waktu, dan kemudian membacakan sesuatu. Dia adalah kakak laki-laki senior saya, Wagner. Dia berkata bahwa putri saya kedinginan dan selalu kedinginan, dan dia perlu
menyingkirkan udara dingin. Dia mencobanya sekali tahun lalu, tetapi tidak berhasil. Tahun ini, kakak laki-laki, saya menemukan sepasang Gyokrui hangat. Cukup untuk menyerap aura dingin. Putriku, orang bijak itu menjelaskan dengan suara rendah. Yang disebut batu giok hangat adalah batu giok yang telah dibakar dalam panas yang ekstrim atau api dari inti bumi. Jenis batu giok hangat ini tetap hangat sepanjang tahun. Bahkan jika batu itu dimasukkan ke dalam lemari es setelah mengeluarkannya, tidak butuh waktu setengah jam, bisa mengembalikan suhu semula. Jenis batu ini sangat langka dan dapat dibuat menjadi batu Gyokrui dengan batu giok hangat. Dapat dilihat bahwa batu ini tidak kecil dan sangat langka. Mendengar apa yang dikatakan Taois bijak, Elias, Gu dan yang lainnya memandang Taois Wagner dengan rasa ingin tahu. Sementara Taois Wagner memiliki ekspresi dingin di wajahnya, dengan jijik di matanya, dan dia bahkan enggan melihat Elias Gu dan yang lainnya di tangan Tao Wagner. Setiap kali dia menepuk dahi gadis itu dengan Gyokrui, dia bisa melihat jejak udara dingin diserap oleh Gyokrui. Setelah menepuk lebih dari selusin kali, Taois Wagner berhenti dan menyimpan Gyokrui. Kakak senior, apakah anakku hampir sembuh? Taois sejati bertanya pada Taois Wagner dengan penasaran. Taois Wagner menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa begitu mudah? Tubuh Rain sudah lama dingin dan menjadi dingin. Dan masih banyak yang akan kekuar. Jadi pelan-pelan saja. Sekarang Giok Rui telah kehilangan suhu aslinya dan perlu istirahat untuk sementara waktu. Oh, Taois bijak itu mengangguk dan kemudian bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyerap sepenuhnya energi dingin dari tubuh Rain? Taois Wagner sedikit mengernyit dan berkata, dengan sedikit berpikir, setidaknya memakan waktu setengah bulan. Setelah mendengarkan kebenaran, dia berhenti berbicara dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Belum lagi setengah bulan, hanya menyerap udara dingin dengan kecepatan ini, tidak mungkin untuk menyerapnya seumur hidup, dan wanita muda ini tidak bisa hidup paling lama 3 hari. Dev berkata perlahan. Begitu kata-kata Dev mendarat, Taois Wagner mengerutkan kening dan menatap Dev dengan dingin. Anak muda. Di mana anak bodoh ini berbicara omong kosong? Kakak senior. Dia adalah undangan Gu tua untuk melihat gadis kecil itu. Anda juga tahu bahwa kuil Tao. Kami tidak mengambil uang. Dupa kuno. Taois bijak buru-buru menjelaskan. Huff, bocah bau. Apakah kamu mempertanyakan Giok? Saya usir mereka keluar dari sini. Taois Wagner sangat marah pada pertanyaan Dev ini. Taois sejati tiba-tiba tampak malu. Bagaimanapun, Dev ditemukan oleh Elias Gu, dan dia dan Elias Gu memiliki hubungan yang sangat dekat. Tidak pantas mengusirnya. Kenapa? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa bocah tanpa rambut ini dapat menyembuhkan putrimu? Jika itu masalahnya, maka aku akan pergi. Taois Wagner mengambil Gyokrui dan bersiap untuk pergi. Kakak senior, jangan marah. Master Taois sejati menghentikan Taois Wagner dan kemudian menatap Elias Gu dengan malu di wajahnya. Gu tua, lebih baik untuk membawa orang-orangmu keluar untuk saat ini. Kakak senior tidak ingin ada yang mengganggunya ketika dia sedang mengobati penyakitmu. Elias Gu juga menatap Dev dengan sedikit malu. Dia mempercayai Dev
Tetapi, melihatnya seperti ini, memang benar bahwa Pendeta Tao itu tidak mempercayainya. Tuan Tao, putri Anda memiliki tubuh kristal es. Tubuh ini menyukai energi dingin dan dingin. Jika Anda bisa menggunakannya, Anda pasti akan dapat memperkuat tubuh Anda dan bahkan awet muda selamanya. Hanya saja tidak ada yang mengajarinya seni pemurnian. Tetapi kuil Tao memiliki banyak hubungannya dengan itu. Aura suram dan dingin di sini semakin menumpuk di tubuhnya dan menjadi seperti sekarang ini. Meskipun giok rui itu adalah harta karun dan dapat menyerap energi dingin, tetapi dengan kekuatan ini, saya khawatir itu tidak dapat mengimbangi kecepatan di mana gadis itu dapat menyerap energi dingin. Ditambah dengan sumur kuno di dalam kuil Tao, energi dinginnya sangat tinggi. Ini berat. Jadi putrimu tidak bisa bertahan 3 hari. Dev mengikuti Pendeta Tao yang jujur dan menjelaskan, jika bukan karena kuas roh dan cinabar, Dev tidak akan repot menjelaskan ini padanya. Memang benar bahwa Pendeta Tao itu sedikit bodoh, meskipun dia tidak memahaminya. Mendengarkan kata-kata Dev itu masuk akal. Omong kosong apa? Tubuh kristal es macam apa yang bisa membuat awet muda selamanya? Mengapa kamu tidak sekalian mengatakan keabadian? Itu hanya omong kosong. Saya telah berlatih Taoisme selama beberapa dekade, dan saya belum pernah mendengar tentang tubuh kristal es. Taois Wagner memandang Dev dengan jijik dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak tahu, salahkan kamu karena ketidaktahuanmu. Meskipun giok ruimu adalah harta karun, tetapi jika kamu berani menggunakannya, giok rui-mu akan hancur. Dev berkata tanpa ekspresi. Meskipun rui giok ini dibuat oleh api panas, ia dapat menyerap energi dingin. Tetapi energi dingin putri Taois bijak tidak biasa. Itu bisa membuat Dev merasakan energi dingin. Dapat dilihat bahwa energi dari energi dingin ini luar biasa. Rui giok yang dibuat oleh giok hangat tidak dapat menahan udara dingin. Seperti itu sama sekali. Jadi, pasti akan pecah. Omong kosong. Bahkan di tempat yang sangat dingin, giok rui ini masih bisa sehangat suhu aslinya. Bagaimana mungkin bisa pecah? Kamu berbicara omong kosong. Keluar dari sini. Kami tidak menyambutmu di kuil. Guntur. Taois Wagner penuh dengan kemarahan. Dev berani mengatakan bahwa dia bodoh. Taois Wagner akan mati karena marah. Untuk mengetahui siapa yang melihatnya tidak sopan. Jika bukan karena kuas roh dan cinabar, bahkan jika kamu bersujud dan memohon padaku, aku tidak akan melakukannya. Dev mendengus dingin. Anak sombong. Cari pertarungan. Taois Wagner sangat marah. Dan dengan jentikan debu di tangannya, embusan angin datang dan langsung menuju Dev. Kakak senior. Jangan. Tuan sejati terkejut dan bergegas untuk menghentikannya. Adapun Elias Gu dan yang lainnya, tidak ada dari mereka yang berpikir bahwa Taois Wagner benar-benar mengatakan bahwa dia akan melakukannya. Dan mereka tercengang ke samping. Berani. Yansen, yang berada di sampingnya, bergegas keluar dengan langkah kuat. Siap menyerang Wagner. Dev adalah penguasa Istana Naga Langit, dan Yansen adalah bawahannya. Bagaimana dia bisa melihat orang lain dengan santai menyerang Dev? Dev memegang Yansen. Kamu bukan lawannya. Debu Tao Wagner. Angin bersiul dengan gelombang santai. Dev tahu bahwa Yansen bukanlah lawan dari Tao tua ini. Kakak senior, jangan marah dulu.
Ada banyak orang di luar menunggu untuk melihatmu. Jika kamu memukul seseorang dan menyebarkannya, bukankah reputasimu akan hancur total? Master sejati Taois meraih, pengocok dan membujuk. Taois Wagner mendengar apa yang dikatakan Taois sejati. Taois Wagner mengambil kembali kocokan dan mendengus dingin. Cepat usir mereka. Aku tidak mau diganggu. Gu tua. Kalian harus keluar. Mengenai kuas roh dan Cinabar. Ketika putriku sembuh, aku akan mengirim seseorang untuk mengirimnya. Taois sejati berkata kepada Elias Gu dengan sedikit malu. Elias Gu memandang Dev dan bertanya, Tuan Chen, bagaimana jika kita pergi sekarang? Karena guru Taois telah berjanji untuk memberikan kuas roh dan Cinabar. Tidak ada gunanya bagi mereka untuk tinggal. Dev menggelengkan kepalanya karena aku di sini. Aku tidak bisa melihat kehidupan seorang gadis menghilang di depanku. Dev bermaksud untuk menyelamatkan nyawa putri Pendeta Tao. Ini bisa dianggap sebagai keberuntungan Pendeta Tao. Bagaimanapun, Pendeta Tao dapat mengatakan bahwa dia memberikan kuas roh dan Cinabar yang membuktikan bahwa orang ini tidak jahat. Anak laki-laki, apakah kamu sudah selesai? Taois Wagner mengerutkan kening dan menatap Dev dengan kejam. Saat ini, guru Taois penuh dengan rasa malu, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Jangan mengandalkan yang lama untuk menjual yang lama. Kamu bisa tahu apakah aku mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Dev tersenyum dingin, mencobanya. Taois Wagner tercengang. Kamu hanya perlu menggunakan giok ruimu untuk menyerap beberapa napas dingin. Jika rusak, itu akan membuktikan apa yang aku katakan. Jika tidak ada kerusakan, aku akan segera keluar dari sini. Dev menunjuk ke giok rui dan berkata, Oke, aku pasti akan meyakinkanmu. Taois Wagner berkata, mengambil giok rui, menggumamkan sesuatu di mulutnya, dan dengan lembut menyentuh dahi putri Taois sejati. Setiap kali dia menyentuhnya, Anda dapat melihat udara dingin tersedot ke giok rui. Kilatan penghinaan dan penghinaan melintas di mata Taois Wagner, dan dia memandang Dev dengan dingin. Wah, apakah sudah waktunya untuk keluar dari sini? Giok Rui ku tidak. Kenapa? Taois Wagner sedang berbicara. Dan ketika giok Rui menyentuh dahi gadis itu lagi, suara renyah tiba-tiba keluar. Seolah-olah ada sesuatu yang rusak. Kali ini, mata semua orang melebar dan mereka menahan napas. Taois Wansei gemetar. Buru mengambil giok Rui dan memeriksanya dengan cermat. Benar saja, ada sedikit retakan di tubuh giok Rui yang membuat Taois Wagner merasa tidak enak. Giok Ruiku. Taois Wagner dengan lembut membelai giok Rui seperti anak kecil. Tetapi tepat ketika dia menyentuhnya, giok Rui hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Rusak. Itu benar-benar hancur. Yuki meraih lengan Dev dengan penuh semangat dan melompat. Giok Rui hancur, membuktikan bahwa apa yang dikatakan Dev benar. Itu dianggap sebagai tamparan di wajah Taois Wagner. Taois Wagner memelototi Yuki. Harta kesayangannya rusak, dan dia sangat sedih. Tetapi Yuki berteriak gembira. Bagaimana mungkin Taois Wagner tidak marah? Melihat mata Taois Wagner, Yuki menutup mulutnya. Tetapi dia masih tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Sekarang kamu harus percaya, kan? Giok Rui
Kamu tidak tahan dengan suasana suram ini. Jika bukan karena fakta bahwa Putri Taois sejati adalah tubuh kristal es, dia tidak akan bisa hidup dalam teror. Sama sekali, Dev berkata dengan ringan. Taois Wagner sedikit tidak yakin. Tetapi dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Jadi dia hanya bisa mendengus dingin ini. Ditebak oleh kamu. Tapi aku ingin melihat apa yang kamu gunakan untuk menyembuhkan kedinginan ini. Aku tidak butuh apa-apa. Aku bisa menyedot udara dingin dari tubuh Putri Taois sejati. Dan aku bisa menggunakan udara dingin untuk keperluanku sendiri. Dev berkata dengan tenang. Oke, sini. Aku akan mengawasimu. Bagaimana kamu menyedot udara dingin? Taois Wagner minggir dan berkata dengan wajah penuh ketidakpuasan. Aku sedang mengobati penyakitnya. Dan kamu tidak bisa melihatnya. Karena aku akan menanggalkan pakaiannya. Tidak nyaman bagimu untuk berada di sini. Begitu Dev selesai berbicara, Taois Wagner segera melompat seperti tikus yang ekornya telah diinjak nak. Anda pencuri, pemberani. Ternyata Anda datang untuk mengambil keuntungan dari keponakan saya. Dari mana Anda datang? Untuk mengobati penyakit. Kamu tidak tahu bagaimana pria dan wanita memberi dan menerimanya. Tidakkah kamu hendak mencium keponakanku yang baru, berusia 18 tahun, dan kamu harus membuka pakaiannya? Taois Wagner meraung. Dan Taois sejati mengerutkan kening. Putrinya sendiri belum menikah. Jika dia menanggalkan pakaiannya dan dilihat oleh seorang pria, dan jika itu tersebar, reputasinya akan sangat buruk. Taois sejati tidak yakin apa yang akan dilakukan Dev. Elias Gu dan Juan Su juga memandang Dev dengan aneh. Yuki melotot langsung ke Dev dan berkata, Dev, apakah menurutmu gadis kecil itu masih muda dan ingin mengambil keuntungan dari orang lain? Dev memandang semua orang tanpa daya dan menemukan bahwa semua orang menatapnya dengan mata aneh. Jadi dia hanya bisa menjelaskan saya, tidak mengatakan untuk menelanjanginya. Tetapi, mantel itu harus dilepas. Bahkan jika mantelnya dilepas, banyak orang ada di rumah. Tidak cocok di sini. Tetapi jika kamu takut aku, macam-macam, kamu bisa tinggal dan mengawasiku. Mendengar apa yang dikatakan Dev, Guru Tao sangat lega. Pakaiannya tidak sepenuhnya dilucuti, dan dia ditemani oleh seseorang. Jadi Dev tidak akan bisa macam-macam. Kakak senior, mari kita keluar dan menunggu sebentar. Dan kita akan melihat situasinya nanti. Taois sejati berkata kepada Taois Wagner, jika dia tidak bisa disembuhkan, aku tidak akan melepaskannya hari ini. Taois Wanse mendengus dingin, menjentikkan debu, dan siap untuk keluar. Tetapi pada saat ini, seorang penjaga Tao bergegas masuk. Tuan, ini tidak baik. Seseorang bersikeras menerobos, dan kami tidak bisa menghentikannya. Penjaga itu berkeringat dingin, dan ada bekas tamparan yang jelas di wajahnya, yang seharusnya baru saja dipukuli. Siapa yang begitu berani? Ketika pendeta Tao mendengarnya, dia langsung marah dan bergegas keluar. Tapi begitu dia berlari keluar, dia disambut oleh seorang pria muda. Pria muda itu mengenakan jubah panjang dengan pola gosip di dadanya. Rambut panjangnya digulung seperti jubah Tao. Di belakang pemuda itu ada dua anak laki-laki Tao. Kedua anak laki-laki Tao ini
jauh lebih menyedihkan daripada anak laki-laki Tao yang melaporkan berita itu. Hidung mereka biru dan wajah mereka bengkak, dan mata mereka tidak bisa dibuka. Paman tidak salah. Saya masuk kuil guntur. Adik-adik junior ini benar-benar menghentikan saya. Apa artinya ini? Pria muda itu melihat kebenaran dan bertanya dengan tatapan main-main. Francis, aku bukan pamanmu. Tuanmu mengkhianati Taois Wagner. Dia bukan lagi kakak lakiku. Dan aku bukan pamanmu. Jangan dekat-dekat denganku. Kamu datang ke kuil Tao saya dan memukuli murid Tao saya. Nak, apa yang ingin kamu lakukan? Master Taois bertanya dengan marah. Paman jangan salah paham. Saya di sini untuk merawat adik perempuan. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu kepada saya? Saya mendengar bahwa adik perempuan menderita flu yang luar biasa. Dan saya tidak tahan. Jadi saya datang ke sini dengan sengaja. Francis tidak marah, tapi tersenyum main-main. Rain tidak harus dirawat olehmu. Segera pergi dari sini. Kembali dan beritahu tuanmu. Aku akan membersihkan kalian cepat atau lambat. Pada saat ini, Tao Wagner melangkah maju dan berteriak keras pada Francis. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.